Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dari Allah, ana dan antum sekalian bisa datang ke tempat ini untuk menuntut kebaikan, ilmu kebaikan, mendengar nasihat dan kaidah dari Ustadz. Bersalawat kita untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan segala dan banyaknya warisan yang diberikan kepada kita yang disampaikan dari sahabat turun kepada tabiin, tabiut tabiin, sampai kepada ulama dan sampai kepada ustadz kita ilmunya. Yang sampai pada kita juga kita rasa ilmu dari ustadz kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak terasa ya, akhir kita sudah mendekati penghujung Ramadan ya. Kalau puasanya insya Allah 30 berarti kita sisa 2 hari lagi ya berpuasa ya. Ini sudah malam 29 ya Aki ya. Sungguh tidak terasa waktu berlalu Ustaz. Terlalu cepat waktu berlalu ya Ustaz ya. Masya Allah. Ini malam 29. Padahal kayak baru kemarin ya dirasa ya Ustaz malam 28. Iya, betul. Iya, betul. Malam Iya, 28 Ustaz baru ya. kemarin. Iya, kan kita Eh, bilang bukan malam pertama. oh iya, oh, harusnya malam pertama ya Ustaz ya. Iya, Oh biasanya malam pertama. Iya. betul. Baru kemarin kan malam 28. Oh iya Ustaz Iya, ya. alhamdulillah. Eh, saya juga mengingatkan kepada Ikhwan dan Akhwat di rumah untuk bisa menyaksikan program kita ini melalui channel-channel yang tersedia dari admin, mulai dari Hafayu TV, ada akun Facebook dan ada akun YouTube. Juga di akun YouTube dan Facebook Abu Yusuf Wahid Bima Official. Tinggal pilih yang mana antum suka semua. Sebelum Anda menyapa Ustadz, mungkin seperti biasa ya. Anda lah nggak? Masya Allah. Tapi ini nggak ekstrim ini Ustadz. Pantunnya agak-agak anu nih, lebih lembut nih. Karena sudah ke Saudi itu jadi agak lembut. Masya Allah. Kalau kemarin dari Yaman Ustadz jadi agak keras. Sudah Ustadz ya, Anda langsung ya. Bismillah. Ya, oke. Buka puasa makan ikan kaleng. Di pinggir kolam ada perahu. Ya saudaraku Ihwa yang ganteng-ganteng. Ini program yang kita tunggu. Masya Allah. Sudah. Sudah Ustaz. Oh iya. Ini nggak pakai tepuk tangan Ustaz. Oh, begitu ya. karena Alhamdulillah. kalau pakai tepuk tangan ini Oh nanti iya. dikira acara kuis Ustaz tuh kalau pakai tepuk tangan. Ustaz. Alhamdulillah. Ya kita kembali ke program kita tanya jawab Islam. Silahkan menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk Ihwa dan Ahwat yang ada di rumah ya. Tentunya. Kita menyapa Ustaz dulu nih. Kaif haluk Ustaz? Alhamdulillah. Bikhair. Bagaimana keadaan Ustaz? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan ya, akhi ya. Kita langsung ke penanya Ustaz ya. Ini Anda sudah mulai ada yang bertanya nih. Takutnya ada yang terlewat. Oh, sudah banyak malah yang terlewat. Ya, bismillah lanjut. Kita mulai pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz. Apakah kelak insya Allah jika kita masuk jannah, selain bertemu Rasulullah, kita juga bertemu dengan Nabi yang lain? Iya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah nanti di surga selain bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan bertemu dengan Nabi dan Rasul dari para Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan serta pemberi kabar gembira di kehidupan dunia ini. Tentunya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang diutus di atas muka bumi ini, kita
ia akan masuk ke dalam surga, dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan di sana kita akan mendapatkan seluruh kenikmatan yang kita inginkan. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Di sana, di dalam surga, di dalamnya terdapat apa yang tashtahihi al-anfus, yang diinginkan oleh jiwa. Yang diinginkan oleh jiwa. Apapun yang diinginkan ada di sana. Apapun yang diinginkan ada di dalam surga. Dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula taat kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, kita akan bersama para nabi Allah Subhanahu wa taala, dan juga para syuhada, para siddiqin, para solehin. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ar-rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan bersama. Jadi jangankan melihat, bukan hanya sekedar melihat, tapi Allah katakan, "Wa may yuti'illaha war rasul", siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ar-rasul, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka. Siapa mereka? Allah sebutkan. Minan nabiyyin, mereka akan bersama para nabi. Mereka akan bersama para nabi. Ini yang pertama. Was-siddiqin, mereka akan bersama para siddiqin. Ya, yang paling terkenal dari siddiq dari umat ini adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wasyuhada, mereka akan bersama orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, mereka akan bersama orang-orang soleh. Dan Allah katakan, wahasuna ulaika rafiqa, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Demikian pula yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa di dalam surga itu kata Nabi, al-mar'u ma'aman ahabba, seorang itu akan bersama yang dia cintai. Kalau kita di kehidupan dunia ini mencintai Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad, dan mencintai seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan bersama mereka. Maka kita akan bersama mereka. Hadits ini yang membuat para sahabat berbahagia mendengarkannya. Karena semuanya ingin bersama Nabi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Allah. Dengan hadits ini, kalau kita mencintai mereka, kita akan bersama mereka. Ini namanya kenikmatan surga. Ini namanya kenikmatan surga. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tentunya sesuai dengan yang kita amalkan di kehidupan dunia ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz ya. Sebelum Anda lanjut pertanyaan berikutnya, Ustaz, Anda lupa mengingatkan tadi ya. Ini mungkin karena grogi punchline-nya nggak kena pantunnya ya. Masya Allah. Ini kami ingatkan kembali, ada 2 buku untuk 2 orang penanya terbaik ya. Satu dari akun Facebook dan nantinya satu dari akun YouTube. Buku Semua Tentang Jenazah. Ini hasil tulisan dari Ustadz. Insya Allah akan dibagikan di akhir program nanti. Kita lanjut Ustadz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Jika kita ingin mengakhirkan sholat Isya, jam berapa mulainya dan kapan batas akhirnya? Dan apakah harus ada udzur baru bisa diakhirkan? Jazakumullah khair. Baik, Masya Allah. Untuk mengakhirkan sholat Isya itu, perlu kita ketahui dulu bahwa para ulama rahimahumullah membagi 2 waktu Isya itu. Ada waktu mukhtar, waktu pilihan, boleh kita memilih. Dan ada waktu darurah, waktu darurat. Yang di situ hanya dibolehkan untuk orang-orang yang punya udzur. Misalnya perempuan baru suci dari haid, baru suci dari nifas. Disebutkan waktu mukhtar, waktu pilihan ini adalah mulai dari masuknya waktu Isya tadi, yaitu saat hilangnya cahaya atau warna
senja, saat matahari turun, hilangnya itu maka masuk waktu Isya sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Itu waktu boleh. Setelahnya itu namanya waktu darurat. Untuk orang-orang yang memiliki udur. Boleh kita akhirkan sampai tengah malam itu walaupun tanpa udur. Walaupun tanpa udur. Adapun setelahnya yaitu bagi orang-orang yang memiliki udur. Bagi orang-orang yang memiliki udur. Kenapa kita katakan boleh walaupun tanpa udur? Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat Isya. Sebagaimana dalam hadis Anas. Sampai dikatakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu, para sahabat yang menunggu waktu itu sudah jatuh kepalanya. Artinya sudah ngantuk. Para perempuan sudah tidur, anak-anak juga sudah tidur. Anak-anak juga sudah tidur. Nabi SAW keluar di tengah malam dan beliau katakan, laula ana syukko, seandainya tidak memberatkan umat, maka beliau katakan ini adalah waktu yang paling utama untuk waktu sholat Isya. Tapi perlu diingat, tentunya bagi laki-laki ikut jamaah. Ini pertanyaan, kalau perempuan yang tidak wajib jamaah di masjid. Bagi laki-laki adalah dia ikut jamaah. Tidak boleh dia bilang, kan utama diakhirkan. Karena laki-laki terkait dengan apa? Hukum berjamaah di masjid. Kalau jamaahnya imamnya akhirkan, maka boleh. Kalau imamnya tidak mengakhirkan, maka tidak boleh. Karena dia terikat dengan jamaah kalau laki-laki. Wallahualam. Insyaallah. Kita lanjut. Bismillah Ustadz. Afwan, apakah betul sesudah salam pada sholat fardu bertakbir 3 kali sebelum istighfar? Syukran. Ya, itu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Bisa dilihat, ada disebutkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimallahu taala di kitab Umdatul Ahkam. Di kitab Umdatul Ahkam, bahwasanya beliau katakan bahwa kami tidak mengetahui selesainya solatnya Nabi SAW kecuali dengan takbir. Kecuali dengan takbir. Maksudnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang beliau katakan. Itu yang beliau katakan. Wallahualam, berdasarkan hadis itu, maka sunnah untuk bertakbir setelah salam. Dengan dijaharkan. Dengan dijaharkan. Itu yang disebutkan. Insyaallah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Apakah boleh menambahkan 4 rakaat sholat dengan niat sholat taubat setelah mengikuti sholat laid berjamaah, Ustadz? Pertama, sholat taubat itu, hadisnya sendiri dibicarakan oleh para ulama, walaupun yang kuatnya adalah sahih. Disahihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga. Iya, dia konteksnya adalah siapa yang melakukan dosa, kemudian dia berrakaat, maksudnya sholat 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Bukan 4 rakaat. Yang melakukan dosa, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Sholat tobat. Untuk beristighfar dan meminta ampun kepada Allah dari dosa yang dia lakukan. Tidak ditentukan malam waktunya. Kapan saja, kapan kita berdosa, kita sholat 2 rakaat, bertobat kepada Allah. Bukan ditentukan. Adapun ditentukan waktunya secara khusus di Ramadan saja, itu tidak ada tuntunannya. Tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi dalam sholat malam itu tidak pernah lebih dari 13. Tidak pernah lebih dari 13. Sekarang kalau kita sudah sholat 11 rakaat dengan witir, tambah lagi sholat tobat, sudah di luar. Pertama kesalahannya diikat dengan waktu. Nabi tidak mengikat dengan waktu sholat tobat. Kapan saja. Iya. Sekarang kesalahannya diikat dengan waktu. Malam itu pun hanya di Ramadan saja. Apa kita berdosa hanya di Ramadan? Ini untuk menentukan waktunya ini butuh dalil. Kalau tidak ada penentuannya, tidak boleh kita tentukan. Tidak boleh kita tentukan. Ini kesalahan yang pertama dalam sholat tobat. Kesalahan kedua karena khususnya di malam hari. Di malam hari Nabi tidak menambah sholat tobat. Di malam hari Nabi tidak menambah sholat tobat. Jadi hal itu ya tidak dianjurkan dan tidak disyariatkan. Wallahualam. Nggak perlu diatur waktunya, Ustaz, tidak tentukan, Ustaz, ya. Masya Allah. Semoga si penanya mendengar ya, Ustaz. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Adik saya tidak memiliki kebiasaan haid.
Kadang 4, 5, atau 6 hari baru bersih. Lalu pada saat hari kelima bulan Ramadan ini adik saya bersih dan mulai ikut puasa. Saat pagi hari terasa seperti ada yang keluar katanya, tapi adik saya cek masih bersih. Dan waktu siang merasakan lagi seperti ada yang keluar, tapi dia cek karena dia mengira seperti tadi pagi, dan setelah sholat maghrib dia masuk WC dan baru melihat ternyata masih ada darah haid yang keluar. Diperkirakan keluarnya di siang hari. Apakah puasa adik saya sah pada hari itu atau dia harus mengkodoknya Ustadz? Syukron. Semoga bisa mendapatkan hadiah buku tentang jenazah. Oh, Masya Allah. Ahwat, Berarti ahwat dia lagi. dapat ya. Yang bertanya ahwat lagi nih Ustadz. Alhamdulillah, kasih tahu Pak Toban. Arahkan pilihan kita ke situ. Maksudnya pilih penanya. Iya, pilih Iya, lagi. alhamdulillah. Jadi untuk pertanyaan yang disebutkan tadi, sebenarnya tergantung apakah kita sudah keluar tanda suci sebelumnya. Sehingga kita berpuasa tadi itu di 5 hari haid, kemudian keluar tanda suci. Kemudian hari berikutnya keluar lagi bercak. Kalau sudah keluar tanda suci, maka sudah, itu bukan haid lagi. Itu bukan haid lagi. Sebagaimana dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, "Kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a." Kami tidak menghitung kudro, keruh, atau sufro, kuning, bercak, yang keluar sebagai haid kalau sudah keluar tanda suci sedikit pun. Itu yang dikatakan. Jadi kalau kita sudah melihat ini di hari kelima, karena kita tidak punya waktu tertentu untuk hari haid, jumlahnya maksudnya, sudah keluar tanda suci, maka suci kita. Setelah itu keluar lagi bercak, bukan haid. Bukan lagi haid, jadi sah sholat, wallahualam. Ya, wallahualam. Ini kalau kebiasaannya sebenarnya berurut ya. Kadang 5, kadang 6, kadang 7. Kadang 7. Adapun kalau kita bertanya, haid saya kadang selang-seling. Hari ini haid, besok tidak, lusa haid, maka ini lain lagi jawabannya. Disebutkan kalau sudah seperti itu, maka saat keluar maka haid, saat tidak keluar maka tidak haid. Itu jawabannya. Cuman tadi kan penanya bilang bahwa tidak menentu, kadang 5 hari, kadang 6 hari, kadang 7 hari. Itu. Maka saat keluar itu haid, kalau sudah keluar tanda suci maka bukan lagi haid. Wallahualam. Afwan, ada tambahin Ustaz. Tanda suci apa ini maksudnya Ustaz? Ada tanda apanya sucinya? Iya, orang yang haid itu patokan, perempuan yang tahu, Oh, dia yang tahu Ustaz ya? ya antum juga harus tahu juga. Oh, begitu. Supaya kita aman dari istri. No? Iya, ini terkait istrian yang maksudnya Ustaz. Iya, baik. Wah, ketahuan ini sudah punya istri. Jadi antum tidak mau kasih tahu kalau antum sudah punya istri. Tidak bisa. Oh iya. Bercanda. Baik. Iya. Jadi semenjak istri anak menutup kandungan, Ustaz, mengikat kandungan. Ini haidnya nggak tentu, Ustaz. Jadi bagaimana ini, Ustaz? Menyikapi itu kadang tiba-tiba haid, tiba-tiba berapa hari kemudian bersih, terus haid lagi. nah, makanya itu tadi perlu kita ketahui bahwa ketika seperti itu maka perempuan itu kan suci dengan 2 tanda. Begitu, Ustaz. Pertama, kalau sudah ada cairan putih. Oh, iya, Ustaz. Yang kedua, ada perempuan tidak punya itu. Kalau tidak punya itu, maka keringnya tempat keluar. Pernah di sahabat perempuan Nabi SAW datang, dia sampai bertanya, bagaimana dia tahu tanda suci itu? Ya dengan keluarnya cairan itu. Kalau tidak ada, dengan keringnya. Bagaimana tahu kalau itu kering? Ya Nabi bilang, kasih masuk sesuatu di tempat keluarnya. Cuman waktu itu, dia bertanya lagi, gimana cara kasih masuknya? Aisyah tarik, dijelaskan. Karena Nabi malu untuk menjelaskannya. Malu untuk menjelaskannya. Jadi itu menunjukkan bahwa 2. Keluarnya cairan putih atau kering di tempat keluar itu. Cara menyentuhnya, masukkan tisu. Kabar baik itu Ustaz ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah ini. Bismillah, apakah bila bersentuhan alat kelamin suami istri hanya bersentuhan tanpa jima? Ini ngapain ya? Tidak mewajibkan mandi Ustaz? Apa Iya. sudah diwajibkan mandi atau bagaimana Ustaz? Hanya bersentuhan. Tidak masuk. Iya. Anda tidak mau bayangkan Ustaz. Takutnya Anda salah bayangkan. Jangan bayangkan. Iya. Iya. Iya, banyak anak muda di sini. Nanti atau yang sudah punya istri pulang hari ini nanti. Betul, Ustaz. Jadi
yang disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghusl. Apabila seorang suami duduk di antara cabang yang 4, maksudnya ini kinayah dari jima. Kemudian dia bersungguh-sungguh. Ya, kita tahu sendiri. Bersungguh-sungguh bagaimana Pak Topanda? Betul. Iya, kemudian dia bersungguh-sungguh. Maka telah wajib mandi. Itu ketentuan yang Pak Topan. Iya. Kadar bersungguh-sungguhnya ini apakah sekedar sentuh? Tidak. Artinya dia melakukan proses. Dia celupkan timbanya ke embernya. Iya, betul. Walaupun hanya masuk kepala timbanya. Tidak harus semuanya. Iya. Kita pahami ini Pak Topan. Insya Allah, Ustaz. Oh iya. Iya. Kalau hanya bersentuhan tidak. Kalau hanya bersentuhan saja tidak sampai masuk, itu yang dipotong dagingnya. Yang disunat. Antum paham gini? Iya. Dah? Iya. Kenapa ada yang menjawab ya, Ustaz? Iya, alhamdulillah. Jadi kalau itu maka wajib mandi walaupun tidak keluar airnya. Walaupun tidak keluar airnya. Itu wallahu alam. Kita lanjut. Saat kita buang air kecil, saat kita mencuci kelamin, apakah hanya kepalanya saja dan dibasahi atau seluruhnya? Apa cukup dengan tisu basah bisa, Ustaz? Iya. Pertama ya cukup kepalanya saja. Tempat keluarnya. Kecuali kencingnya kena semua batangnya. Apa kemarin dia bilang si penanya? Labaco. Labaco. Iya. Jadi kalau kena semua itu labaco, ya wajib kita cuci semua. Iya. Tapi kalau tidak kena, hanya kepalanya. Iya. Apakah boleh dengan tisu basah? Boleh. Dengan tisu basah. Boleh dengan tisu basah. Wallahualam. Dengan tisu kering, Ustaz, bisa juga? Bisa juga. Oh, iya, Ustaz. Kan kalau tisu kering kan berarti istijmar masuknya. Kita seperti pakai batu. Seperti pakai batu. Dan ada ketentuannya. Kalau kita pakai tisu kering, berarti harus ganjil. Harus ganjil. Seperti yang di Nabi SAW katakan, man istajmara falyutir. Siapa yang pakai istijmar, pakai batu atau penggantinya batu, maka harus ganjil. Ganjilnya itu 3. Karena dilarang dalam hadis lain kurang dari 3. Mulai dari 3, kalau belum bersih berarti 5. Kalau belum bersih berarti 7. Kalau belum bersih berarti pokoknya sampai bersih. Iya, kita rasa sudah bersih dan harus ganjil. Itu wallahualam. 3 lembar tisunya atau 3 kali usapnya, Ustaz, maksudnya? Kalau satu lembarnya ada 3 sisi, Oh, begitu, Ustaz, ya. enggak apa-apa. Seperti batu Pak Bando punya 3 sisi. Kita usap dulu pakai sisi 1, Ya. kemudian ganti lagi sisinya. Oh, yang bersihnya, Ustaz, ya? Masuk juga. Insyaallah. Kita lanjut, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, apakah termasuk menggambar makhluk kalau kita buat poster yang ada kepalanya tapi tidak ada jimatanya, mulutnya, tapi seluruh bagian kepalanya, atau mungkin lengkap kepalanya tapi menghadap ke belakang? Tanya ke orang semuanya. Kita tanya apa yang kita buat ini gambar nggak? Itu yang kita buat. Kalau semua orang bilang gambar, gambar. Gambar. Begitu. Jadi apa yang kita buat itu, tanya orang. Ini yang saya buat, gambar manusia nggak? Kalau orang bilang gambar, maka gambar. Masuk di hadis. La'anallahul musawwirin. Allah melaknat orang-orang yang menggambar. Kullu musawwir finnar. Setiap yang menggambar di neraka. Masuk dalam hadis itu. Masuk dalam hadis itu. Yang jelas walaupun bukan sebenarnya seorang menyelamatkan dirinya, tidak melakukan hal itu, apalagi mengaku diri ahli sunnah, punya poster ittiba'us sunnah, seharusnya tidak dilakukan hal itu. Seharusnya tidak dilakukan hal tersebut. Walaupun kita bilang boleh. Cuman menyandarkan diri kepada sunnah itu jauh. Karena Nabi SAW melaknat hal tersebut. Itu wallahualam. Gitu, Ustaz, ya. Saya agak keras Pak Topani. Betul, Ustaz. Keras, Ustaz. Karena saya jengkel. Betul. Tidak. Sabar Pak Topan. Saya kalau udah keras tidak masuk, Ustaz. Dalam Lain lagi itu. dalam pikirannya maksudnya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Iwa yang sama ini. Kunyah Abul Qasim. Apakah ada larangan dalam penggunaan kunyah beliau sallallahu alaihi wasallam? Iya, tidak boleh. Termasuk adab kita bersama Nabi SAW, tidak boleh kita berkunyah dengan kunyah beliau. Dilarang.
Artinya kalau kita berkunyah, tidak boleh berkunyah dengan kunyahnya Nabi. Kunyahnya Nabi adalah siapa? Abul Qasim. Iya. Masya Allah, ternyata kunyah ya. Anak bacanya kunyah. Ustaz. Oh iya. Oh kita bilang tadi apa? Kunyah, Kunyah. Ustaz. Tapi saya dengar kunyah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga yang di rumah dengarnya tidak seperti kunyah ya. Iya. Masih ada pertanyaan Ustaz? Banyak juga ya. Tidak apa-apa. Pokoknya Apa sahabat Ustaz? saja. Bagaimana jika salah seorang tua kita telah meninggal, misal ibu? Lantas keluarga lainnya tetap ingin melakukan acara tahlilan atau takziah. Sementara kita sudah menjelaskan hukumnya. Apakah kita juga harus ikut? Tapi kalau misalnya tidak ikut, maka kita akan dicap sebagai anak durhaka. Dan bapak yang masih hidup akan marah besar sama kita karena masih jahil. Sebabkan kita tidak ikut. Baik. Untuk hal tersebut tentunya kita harus melewati proses amar ma'ruf nahi mungkar. Yaitu dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu, dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW katakan, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, ubah dengan tangan kalau mampu. Fa illam yastati, kalau dia tidak mampu, fa bilisani, maka dengan lisannya. Lisannya itu dia nasihat atau dia mencegah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Dalam keadaan ini yang dia lakukan. Ini yang dia lakukan. Apalagi disebutkan di sini bapaknya akan marah besar, maka dia ikut saja dengan hati yang mengingkari. Dia ikut saja dengan hati yang mengingkari. Daripada gara-gara seperti itu saja nanti kita bilang apa saja dianggap salah. Itu kan mudorotnya lebih besar. Iya, mudorotnya lebih besar. Kita ikuti saja dengan hati yang mengingkari. Wallahualam. Afwan Ustaz, apakah masih bisa diterima taubat seorang hamba apabila dia melihat musibah sudah di depannya yang kemungkinan membuatnya mati? Misal, orang yang dalam pesawat dan menyadari pesawatnya akan jatuh, atau orang yang terkena tsunami dan yang semisal dari bencana-bencana besar yang ia temui depan matanya. Ya, selama nyawanya belum di kerongkongan, itu kan maksudnya bentuk khusus namanya. Yang tidak diterima lagi itu kalau bentuk umum, yang datangnya alamat hari kiamat besar. Kalau sudah itu terjadi, tidak diterima lagi. Adapun yang khusus datangnya kematian maksudnya dengan musibah tsunami atau pesawat, selama nyawanya, ruhnya belum ke kerongkongan, maka masih diterima tobatnya. Masih diterima tobatnya. Itu wallahualam. Afwan Ustaz, Nu'man jangan digantikan kasihan. Tidak Masya digantikan Allah. jadi Nu'man. Tidak digantikan. Iya, cuma baru-baru sudah disliding jadi diganti sama striker Iya. cadangan ya. Masya Allah. Jadi apa dia bilang? Coba baca ulang. Afwan Ustaz, Nu'man jangan digantikan kasihan. Iya. Jadi anak Bukan bilang, kita yang ganti, dia tidak mau. iya enggak digantikan gini. Cuma dia sudah kena sliding tuh jadi Iya. diganti sama striker cadangan. Iya, baik. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Afwan Ustaz, yang mana pendapat lebih kuat ketika turun sujud menggunakan tangan atau lutut, dan ketika bangkit dari sujud bolehkah bangkit tanpa bertumpu pada tangan? Baik, Masya Allah. Ini dua masalah berbeda ya. Berbeda bentuk pembahasannya. Yaitu turun, apakah duluan lutut atau duluan tangan. Ada dua pendapat di kalangan para ulama fikih rahimahumullah. Di antara ulama ada yang berpendapat ketika seorang turun ke sujud, itu disunahkan duluan lutut, baru tangan. Ulama yang lain lagi berpendapat enggak, kebalikannya. Disunahkan duluan tangan, baru lutut. Dua-dua pendapat ini dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Mereka punya dalil semuanya, tapi dalil semuanya adalah do'if. Yang mengatakan duluan lutut, kemudian tangan, do'if, hadis Abu Hurairah. Yang mengatakan duluan tangan, baru lutut, juga do'if. Juga do'if secara sanad. Saya bahas di buku Sifat Salat Nabi SAW. Karena dua-duanya do'if, maka ulama rahimahumullahu ta'ala yang datang setelah mereka yang meneliti hadis ini semuanya adalah do'if, maka mereka katakan perkaranya luas. Terserah kita mau duluan lutut baru tangan, atau tangan dulu baru lutut, mana yang mudahkan bagi kita, maka boleh kita lakukan. Yang penting jangan duluan kepala. Itu tidak ada di dalam pembicaraan. Iya, harus antaranya lutut atau apa? Tangan. Boleh saja. Karena kadang sebagian orang itu kalau duluan lutut,
berat baginya. Bisa pecah lututnya karena badannya berat. Ya, maka boleh dia duluan tangan baru apa? Lutut. Baru lutut. Atau lagi sakit lutut. Lagi sakit lutut. Maka duluan tangan baru apa? Lutut. Bagi yang mudah, baginya untuk lutut dulu baru tangan. Tidak apa-apa. Lutut dulu baru tangan. Perkaranya luas. Perkaranya luas. Ini ketika turun. Pertanyaan sambungannya itu ketika naik. Ya, Tadi. ketika bangkit Ustadz. Bangkit. Sujud bolehkah bangkit tanpa bertumpu pada tangan? Ini Masya Allah, antum juga harus pahami bahwa juga para ulama berselisih pendapat sebenarnya. Ketika kita bangkit dari sujud yang rokaat ganjil, dalam artian rokaat pertama dan ketiga, kita duduk istirahat atau langsung naik. Berselisih para ulama rahimahumullah. Mayoritas ahli fikih mereka berpendapat, tentunya selain Syafi'i, itu tidak ada istirahat di dalam bangkit di sujud kedua di rakaat ganjil. Tidak ada istirahat. Artinya dari sujud langsung bangun, bersandar dengan lutut. Antum mungkin bisa pahami ya. Jadi cara bangkitnya seperti ini. Jadi dari sujud begini, langsung begini. Tidak bersandar dan tidak istirahat. Dan tidak istirahat. Ini pendapat dari mayoritas ulama fikih sebagian ahli hadits. Kecuali Syafi'i. Kecuali Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Mereka berdalil dengan beberapa pendalilan. Tapi pendalilannya adalah semuanya alasan secara akli. Pertama kata mereka, kalau seandainya ada duduk istirahat, iya, maka akan ada doanya. Ini tidak ada doanya. Iya kan? Tidak ada doanya. Akan ada bacaannya. Ini tidak ada. Kemudian yang kedua kata mereka, hadits yang ada duduk istirahat dan bersandar dengan tangan ketika bangkit, itu hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Malik ibn Huwairith. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Hanya satu sahabat. Kalau seandainya sunnah duduk istirahat dan bangkit bersandar dengan tangan, itu akan banyak sahabat menukil. Ini cuma satu. Ini alasan kedua. Alasan mereka yang ketiga itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan itu saat beliau sudah berumur. Jadi beliau bersandar duduk istirahat itu karena ada sakit. Karena beliau apa? Sakit. Ini diantara alasan yang mereka katakan. Sementara ulama yang lain dalam hal ini adalah Imam Syafi'i, demikian pula pengikutnya, dan mayoritas dari ahli hadits, sunnah seorang itu kalau bangkit dari sujud di rakaat ganjil untuk duduk istirahat. Untuk duduk istirahat dan bangkit bersandar dengan tangan. Bangkit bersandar dengan tangan. Jadi duduk istirahat baru jadikan sujud. Tadi antum bilang Allahu Akbar, duduk baru bersandar dengan tangan. Bangkit, bukan dengan lutut. Jadi lutut duluan naik baru telapak tangan. Baru telapak tangan. Jadi seperti itu sunnahnya. Seperti itu sunnahnya. Ini pendapat dari Imam Syafi'i dan mayoritas ahli hadits. Dalil mereka adalah hadits yang saya sebutkan tadi. Hadits Malik ibn Huwairith. Iya. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya Nabi SAW ketika bangkit dari sujud kedua di rakaat ganjil, itu beliau tidak berdiri kecuali setelah beliau duduk. Dan bangkit bersandar dengan tangannya. Bangkit bersandar dengan tangannya. Ini dalil mereka. Dari dua pendapat ini, kalau ulama Syafi'iyah, mereka keras membantah pendapat pertama tadi itu. Pertama kata mereka, dalil kami ini hadits. Sahih lagi, Sahih Bukhari. Ditambah lagi, yang meriwayatkan hadits ini, hadits duduk istirahat dan bersandar dengan tangan, itu Malik ibn Huwairith. Antum tahu Malik ibn Huwairith? Inilah sahabat yang meriwayatkan hadits dalam riwayat Imam Muslim, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah sebagaimana kalian melihat saya solat. Artinya apa yang belum nukil ini? Inilah solat Nabi SAW. Ini yang menguatkannya. Ditambah lagi ini hadits. Dan yang kedua, dalil dari pendapat pertama itu cuma alasan secara
Akan. Kalau seandainya disyariatkan, akan ada bacaan. Kan dalam sholat tidak semua ada bacaan. Ada gerakan dan ada bacaan. Ditambah lagi kata Imam Nawawi dari madhab Syafi'iyah, bacaannya ada, yaitu takbir. Kita kan kalau bangkit itu kan baca apa? Allahu Akbar. Apalagi dalam madhab Syafi'iyah disunahkan untuk dibentangkan takbirnya. Maksudnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Itu sudah masuk bacaannya. Sudah masuk bacaannya. Kemudian katanya tadi, Nabi lakukan karena beliau sudah berumur, sakit. Asalnya tidak sakit. Nabi lakukan karena disyariatkan. Bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Karena Malik bin Huwairid tidak bilang kalau Nabi lakukan itu kalau lagi sakit. Itu bantahan dari Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Alasan mereka yang ketiga, kalau seandainya disyariatkan, kenapa hanya satu sahabat yang menukil? Nah kalian menyebutkan sifat sholat Nabi itu apakah dinukil oleh banyak sahabat? Atau dari masing-masing sahabat kita ambil, inilah sifat sholat Nabi. Kan begitu. Contoh, kita katakan sunnah merapatkan kaki saat sujud. Dari mana diambil? Kalian ambil. Itu kan yang menukil hanya Aisyah. Bukan semua sahabat. Itu kan kita terima. Kenapa yang ini tidak diterima? Jadi tidak bisa diterima alasan seperti itu. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala agak keras beliau dalam masalah ini. Jangan tertipu dengan orang yang menolak sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu diperintahkan oleh Allah. Ini Nabi lakukan. Belum keras dalam masalah itu. Membantahnya karena masalahnya haditsnya sahih. Ya, yang kita sebutkan tadi. Makanya yang dari penanya ini bercabang dari masalah itu karena pasangannya hadisnya. Pasangannya haditsnya satu konteks, satu lafaz. Iya, disunahkan, berarti jawaban pendeknya sebenarnya, disunahkan, kalau kita berpegang dengan pendapat ini, disunahkan untuk kita bersandar dengan tangan. Saat bangkit dari sujud di rakaat ganjil. Disunahkan. Itu wallah alam. Insyaallah. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Bismillah, ketika memandikan jenazah sebanyak 3 kali, tetapi setelahnya itu ada kotoran yang masih keluar. Dan kita menambahkan 2 kali mandi lagi, dijadikan ganjil. Itu 2 kali mandi ditambah mandinya bidara dan kapur barus. Apakah ditambah mandinya itu ditambahkan bidara dan kapur barus? Iya. Yang pertama bidara, yang terakhir kapur barus. Yang jelas kata Nabi SAW, jadikan yang terakhir adalah kapur barus. Jadi kalau kita tambah lagi 2 supaya jadi 5, berarti yang pertama daun bidara, yang kedua kapur barus. Karena itu yang terakhir. Bisa ditambahkan Ustaz ya. Bismillah, ketika kita musafir terus kita lupa sholat duhur dan baru ingat di waktu masuk waktu asar. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Apakah kita sholat asar dulu baru sholat duhur dan berapa rakaat? Iya, sholat duhur dulu. Kalau kita musafir, dalam sholat itu wajib berurut. Tidak boleh diganti-ganti. Jadi yang wajib kalau kita ingat di waktu asar, kita sholat duhur dulu, baru sholat asar. Berapa rakaat? Karena kita musafir, maka 2. Kecuali kita ikut imam, misalnya mampir di masjid, imam mau sholat asar. Nah kita mau sholat duhur. Maka kita ikut imam di asar, kita niatnya duhur, imam asar. Kan tidak apa-apa, beda niat antara imam dan makmum. Tidak ada masalah. Jadi kita ikut imam dengan niat sholat duhur. Baru nanti setelah imam salam, kita bangkit. Kita salam, baru kita tambah lagi sholat 2 rakaat dengan niat apa? Asar. Dengan niat asar. Itu wallahualam. Ya, Ustaz ya. Ketika sholat id, apakah pada setiap takbirnya kita mengangkat tangan? Iya, mayoritas angkat tangan. Berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Dan itu yang benarnya wallahualam pendapat mayoritas ulama. Gitu ya Ustaz ya. Ahsanal ilaik, izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya jika imam sholat Idul Fitri lupa dengan takbir dalam sholat Idul Fitri? Tidak masalah. Maksudnya takbir yang 7 itu ya. 7 dan 5. Ya Ustaz. Tidak ada masalah. Karena hukumnya disebutkan itu adalah sunnah. Beda dengan takbir jenazah. Takbir dalam jenazah 4 itu rukun sholat jenazah. Adapun di id
takbir setelah takbiratul ihram, takbir setelah takbir perpindahan dari bawah ke atas, itu hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau dia lupa, sah sholat id. Masya Allah. Sah sholat idnya. Wallahualam. Ilmu baru ini Ustaz buat Ana Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah Ustaz. Tadi Ana sholat tarwih di masjid. Selesai 8 rakaat. Imamnya langsung melanjutkan dengan sholat tasbih dan tidak witir. Ana langsung keluar dan tidak ikut sholat tasbih karena menurut Ana hadisnya lemah. Insya Allah. Apakah yang saya lakukan sudah tepat Ustaz? Dan apabila saya sholat witir di rumah, apakah saya masih mendapatkan pahala sholat semalam suntuk? Enggak. Seharusnya kalau dia mau dapat sholat semalam suntuk, karena masalahnya hadisnya itu bersama imamnya sampai dia selesai. Ya kita kalau sholat tasbih jangan ikut. Karena memang hadis sholat tasbih seperti yang disebutkan doif. Doif. Itu pun yang mensohikan itu sholat tasbih dilakukan sekali seumur hidup. Bukan dilakukan terus setiap Ramadan saja. Itu kesalahannya. Tambah lagi hadisnya doif. Tentang sholat tasbih. Itu doif. Seperti yang disebutkan. Maka kita tidak ikut. Kita tidak ikut. Kita mundur saja ke belakang, tunggu nanti tidak witir. Tidak witir Ustaz imamnya Ustaz. Iya, mungkin setelah sholat tasbih dia mau witir. Oh begitu ya Ustaz ya. Iya. Jadi dia duduk aja Ustaz ya. Iya, dia duduk Oh, saja. Masya Allah. Kita lanjut. Bismillah Ustaz. Apa yang harus diperhatikan agar dapat sukses dalam menuntut ilmu dan merasakan lezatnya keimanan? Masya Allah. Iya. Supaya kita sukses dalam menuntut ilmu, tentunya pertama harus ikhlas kepada Allah. Kalau tidak ada ikhlas, tidak ada orang bisa berhasil dalam belajar. Bukan karena dipaksa oleh orang tua, karena kadang sebagian orang datang belajar ya, karena dipaksa sama orang tua, atau karena ingin lari dari pekerjaan di rumah. Iya, di rumah sering disuruh. Lebih baik pergi mondok saja, supaya tidak disuruh-suruh. Nah, ini tidak boleh. Orang harus belajar memang karena Allah, untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya, dan kebodohan dari orang lain setelah itu. Kalau dia sudah pintar. Kalau dia sudah pintar. Itu supaya kita berhasil. Supaya kita berhasil dalam belajar. Kemudian yang kedua, supaya kita berhasil, kita harus korban waktu, tenaga dalam belajar. Iya, karena belajar ilmu agama itu tidak bisa kita bilang sambilan belajar. Harus fokus. Harus korban waktu, korbankan tenaga. Kalau kita pelit terhadap waktu, atau tenaga, maka kita tidak akan mendapatkan ilmu. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dalam sahihnya, perkataan Yahya bin Abi Katsir, bahwa beliau berkata, la yustata'ul ilm birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan badan yang santai. Dengan badan yang santai. Itu yang harus dipahami. Kita harus korban. Tenaga kita capek, waktu kita gunakan di situ. Baru kita akan dapatkan ilmu. Kemudian yang ketiga, di dalam belajar itu tidak boleh sombong. Artinya tidak boleh kita merendahkan pelajaran apapun. Pelajaran apapun. Tidak boleh kita misalnya di Indo sudah dai ustadz. Ke Yaman, dia tidak ambil pelajaran-pelajaran dasar. Langsung yang tinggi. Langsung yang tinggi. Iya. Karena itu pelajaran mudah. Tidak boleh begitu. Kapan ada kesombongan begitu, biasanya ilmu tidak masuk. Biasanya ilmu tidak masuk. Karena tidak akan mendapatkan ilmu seperti dalam hadits. La yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu-malu dan orang yang sombong. Orang sombong. Sekaligus ini yang keempatnya. Yang keempatnya. Bahwa orang dalam belajar tidak boleh malu-malu. Tidak boleh malu-malu. Antum kalau lihat di Yaman, Masya Allah. Saya ada guru bahasa Arab. Dalam ilmu nahwu. Dia kalau buka itu yang hadir kalau di makbar ratusan. Majelisnya dia tidak di kamar, dia di masjid. Yang lainnya kalau guru-guru yang lain, kalau sedikit muridnya di kamar dipakai. Dia di masjid karena banyak yang ikut kalau dia buka pelajarannya. Tapi di majelis usul sama saya duduknya. Padahal dia sudah jadi ahli pengajar bahasanya di situ. Tapi di usul fikih dia seperti orang bodoh-bodoh di situ.
bertanya juga, ditanya juga oleh gurunya. Tidak bisa juga jawab kadang, karena kadang tidak murojaah. Nah, seperti itu. Maksudnya dia tidak. Kita kalau bilang, wih, tidak malu-malu. Tidak malu-malu. Demikian pula masyayikh yang lain. Kalau kita melihat di majelisnya Syekh Muhammad Al-Imam, itu di bawahnya duduk semua syekh. Dari murid-murid, bahkan ada murid Syekh Mukbil. Duduk di bawahnya. Sama santri dari orang baru masuk, orang Arab, bukan orang Arab, duduk di situ. Ya mereka tidak malu di dalam belajar. Karena kalau malu, tidak masuk ilmu. Kalau orang malu belajar, itu tidak masuk ilmu. Iya, tidak masuk ilmu. Lihat kata Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimallahu nisa al-ansar, nisa al-muhajirin. Allah merahmati para perempuan al-ansar. Allah merahmati para perempuan al-ansar. Tidak menghalangi mereka rasa malunya, namun perempuan malu. Tidak menghalangi mereka dari rasa malunya yang dimiliki oleh perempuan itu untuk bertanya yang hak. Karena kadang sebagian mereka bilang, Inna Allah la yastahi anil haq. Allah tidak malu dari yang benar. Hal alal mar'ati guslun idah talamat. Apakah perempuan itu wajib mandi kalau dia mimpi basah? Ini kan perempuan malu kadang bertanya, apakah perempuan wajib mandi kalau mimpi basah? Perempuan malu, tapi perempuan mereka, para sahabat tidak malu dari perkara yang seperti itu. Makanya dia kasih pendahuluan dulu. Allah tidak malu dari yang benar. Allah tidak malu dari yang benar. Artinya dalam belajar, itu tidak boleh malu. Kapan malu? Tidak masuk ilmu. Tidak masuk ilmu. Ini 4 perkara mungkin yang bisa saya ingat. Ya, kalau Ustadzul pernah saya dengar ceramahnya dulu. Iya. Ceramah yang lama, mungkin sekarang tidak ada videonya, karena dulu memang belum pakai video. Hanya audio saja. Beliau sebutkan 10. Agar seorang itu berhasil dalam belajar. Agar seorang itu berhasil dalam belajar. Ini 4 yang sempat kami ingat apa yang beliau sampaikan. Wallahualam. Masya Allah. Bismillah. Kebiasaan di kampung Ana setelah sholat Idul Fitri, imam masjid setelah selesai salam, hanya bertakbir seperti takbir lebaran 3 kali dan langsung berdoa tanpa berzikir sesuai tuntunan. Dan ini berlangsung beberapa hari. Apakah ini datang dari sunnah atau bid'ah? Fitri. Iya, dia sholat Idul Fitri. Ini aneh juga pertanyaan Ustaz. Bismillah, kebiasaan di kampung Ana setelah sholat Idul Fitri, imam masjid setiap selesai salam sholat fardu hanya bertakbir. Baik. Sengaja saya tanya tadi Idul Fitri, karena kalau Idul Fitri ujung dari takbir adalah sholatnya imam. Kapan sudah sholat, tidak ada lagi takbir. Setelah sholat, tidak ada lagi takbir. Beda kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha, sunnah di tanggal 10, di hari Idul Adha, dan 3 hari berikutnya. Tanggal 11, 12, 13. Sampai matahari terbenam di tanggal 13. Idul Hijjah. Itu di Idul Adha. Makanya kita tanya tadi, apakah Idul Fitri? Iya, tapi dipertanyakan Idul Fitri. Tidak sunnah lagi seperti itu. Tidak sunnah lagi orang bertakbir setelah sholat. Kalau Idul Fitri. Itu wallahualam. Tidak bertakbir lagi setelah sholat ya Ustaz ya. Bismillah Ustaz. Bagaimana nasib orang tua yang meninggal dalam keadaan awam tidak mengenal syariat? Nasibnya Allah yang tahu, bukan saya. Ya betul. Betul. Iya kan? Betul Ustaz. Betul. Jadi masalah ya. Ya. Kita lanjut. Sehabis buang air kecil, ada cairan yang keluar saat sholat. Apakah membatalkan sholat? Pastikan atau was-was? Kalau ini tidak kasih Iya. keterangan. Kalau hanya was-was, enggak. Enggak membatalkan sholat. Tapi kalau dia pastikan, dia rasakan ada yang keluar, ada yang keluar, maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Karena Nabi SAW ketika ditanya bahwa ada seorang dihayalkan, ada yang keluar darinya, apa kata Nabi SAW kepadanya? La yansorib. Hatta yasma'a sautan aw yajidariha. Jangan dia pergi, jangan dia keluar. Sampai dia mendengar suara atau mencium bau. Artinya kalau sudah nyata ada yang keluar, tidak boleh. Dia harus keluar, batal sholat. Adapun hanya was-was, tidak. Asalnya tidak. Wallahualam. Tapi kalau ada keluar cairan
air kencing Ustaz, misalnya dia yakin ada keluar, apa yang dilakukan tuh Ustaz? Dia kamar mandi bersihkan atau karena anggaplah rumahnya jauh dari masjid Ustaz. Atau bagaimana Ustaz? Wajib dia keluar, batalkan. Maksudnya dia Iya, basahi bagian dalamnya baru dia kembali masuk iya sholat. dia cuci kalau kencing, bukan hanya basahi, basahi. Oh begitu Ustaz. Kalau Ya. kencing kan dicuci. Beda kalau mandi. Kalau mandi bisa dipercikan, diringankan. Oh begitu Ustaz. Berarti dia pakai basa-basa yang dalamnya Ustaz? Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Kan enggak apa-apa sholat dalam keadaan basah-basah. Iya. Iya. Takut- Ada masalah dengan kita? Takutnya masuk angin Ustaz. Masuk angin ya. Iya. Kan basahnya sedikit. Iya Ustaz. Jangan juga dikasih basah semua celananya. Iya Yang situ saja yang kena. iya Ustaz. Hmm. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya untuk pemuda seperti saya. Ana juga masih pemuda ini. Oh, Masya Allah. Agar istiqomah di atas sunnah dan terjaga dari fitnah. Wah ini Iya. banyak terjadi Ustaz. Panjang petupannya. Baru sisa 5 menit. Oh iya. Oh iya, ada yang Antum lupa udah tadi. lihat kode tadi? Tidak Ustaz. Hmm. Gara-gara percaya tadi, gara-gara cuci dalam ini Ustaz. Iya. Ya, Ganti petupan. Terlalu panjang. terlalu panjang ini kalau ini Ustaz ya. Iya. Terus Karena sisa satu pertanyaan. Bismillah Ustaz, mana yang lebih afdol bagi ahwat memakai cadar atau niqab? Dan saya pernah dengar ada sebagian ulama mengatakan kalau cadar atau niqab itu wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Siapa bilang? Siapa yang bilang sunnah? Sepakat para ulama dari masa ke masa cadar itu wajib. Iya, betul. Ustaz. Iya. Tidak ada ulama yang mengatakan sunnah. Betul Ustaz. Ada bisa dilihat di buku Hadiah untuk Muslimah. Di situ anak nukil sengaja dari ulama di generasi yang berbeda tahun mereka ada. Semuanya menukil turun-temurun kesepakatan bahwa perempuan itu wajib bercadar. Ya bisa dibaca di buku saku. Buku apa Ustaz tadi? Hadiah untuk Muslimah. Masih ada bukunya Ustaz ya? Alhamdulillah, tapi saya tidak mau iklan. Iya, masih ada. Jadi kita tutup ya Ustaz ya, kita selesaikan sampai pertanyaan yang tadi nih Ustaz ya, Baik, karena betul. waktu juga yang memisahkan kita. Hadiah apa teman? Iya Ustaz, ini anak mau bacakan ini. Untuk dua penanya ya, ada dua hadiah buku. Tadi ada satu di YouTube bertanya tentang jenazah ini. Bukan sudah dapat ini, Abu Muhammad. Enggak, Akun YouTube Enggak ya. apa-apa, mau dia sudah dapat Oh enggak iya apa-apa. Ustaz, ya, betul. Kasih saya temannya. Tadi satu tadi Pak Topan tahu. Bismillah ini di YouTube Abu Muhammad ya, yang tadi bertanya tentang mandikan jenazah. Terus kalau yang yang satu. Enggak pernah yang anu ya. Bukan tadi Ahwat Pak Topan tuh Yang mana itu Ustaz? yang tadi yang minta dapat hadiah kasihan. Oh iya, jadi anak kasih ini Ustaz. Iya Nah, kasihan. Ya, buat Antum ini enggak ada masalah dengan Ahwat tuh? tidak. Enggak ada. Ini atas akun Aminah Store. Masya Allah. Nah, jadi kita hubungi admin tadi Abu Muhammad di YouTube sama Aminah Store di Facebook. Hubungi ke admin untuk dapat untuk ambil ini buku semua tentang jenazah tadi. Ya, kita tutup program andalan kita ini. Apabila ada salah-salah kata dari saya mohon maafkan karena saya hanya manusia biasa. Saya akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.